Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haniatus Solah, NIM 2602110 dari kelas Biologi D. Kali ini saya akan memaparkan pendapat saya mengenai program IVF dan juga surrogate mother atau ibu pengganti. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai program IVF atau program bayi tabung. Jadi di sini saya menyatakan pro atau setuju dengan adanya program bayi tabung ini karena sejak ditemukannya program ini sudah banyak sekali pasangan yang terbantu dalam menghasilkan keturunan gitu. Dari yang awalnya mereka sudah lama menikah tapi masih belum juga dikaruniai keturunan. Nah, salah satu caranya adalah melalui program IVF ini. Itu alasan saya mengapa saya setuju dengan adanya program ini. Dengan adanya program IVF ini, banyak pasangan di luar sana yang awalnya sulit memiliki keturunan padahal sudah menikah bertahun-tahun begitu ya. Tapi dengan adanya program IVF, dengan mengikuti program IVF, meskipun salah satunya ada masalah atau keduanya ada masalah sehingga ovum dan sperma tidak bisa bertemu, dengan mereka mengikuti program IVF itu memungkinkan terjadinya fertilisasi di luar rahim gitu. Seperti contohnya dari selebriti Zaskia Sungkar dan Irwansyah begitu ya. Mereka kan sudah 10 tahun menikah tapi belum juga dikaruniai keturunan. Nah, mereka berusaha berikhtiar dengan cara mengikuti program IVF ini dan akhirnya sekarang mereka dikaruniai keturunan. Sebenarnya yang saya tekankan dari program ini bukan tekniknya yang digunakan, tapi dari mana asal ovum dan sperma itu didapatkan. Karena dari situlah nanti nasab keturunannya itu akan diturunkan. Ada juga hukum atau undang-undang yang mengatur mengenai anak hasil dari bayi tabung atau IVF. Di sini dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 menyatakan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: 1. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dan dari mana ovum tersebut berasal. Kemudian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, dan yang terakhir dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Ini artinya kedudukan anak yang lahir melalui program IVF atau bayi tabung menggunakan sperma suami dan istrinya itu sama saja seperti anak yang melalui proses alamiah seperti pada umumnya, yaitu anak itu adalah anak sah dari pasangan suami tersebut. Akan tetapi jika spermanya itu berasal dari sperma pendonor atau dari laki-laki yang bukan dari suami istri tersebut, yang kemudian sperma dari laki-laki yang lain itu ditanamkan ke rahim istrinya, itu memiliki dua klasifikasi hukum. Yang pertama adalah anak tersebut sah melalui pengakuan apabila penggunaan sperma donor tersebut itu mendapat izin dari suami. Jadi apabila suami memang memiliki kekurangan dalam memproduksi sperma, kemudian dia memang mengizinkan
adanya sperma pendonor dan kemudian ditanamkan ke rahim istrinya, maka anak yang lahir itu sah menjadi anaknya. Nah, apabila suaminya itu tidak mengetahui kalau sperma itu berasal dari sperma pendonor, maka anak itu dianggap sebagai anak zina. Sementara hukum IVF menurut pandangan Islam, seperti yang disebutkan oleh para ulama NU, mereka mencirikan hukum bayi tabung ke dalam 3 jenis hukum. Yang pertama, apabila mani berasal dari orang lain kemudian ditanam ke dalam rahim istri, maka itu hukumnya haram. Yang kedua, apabila mani yang ditanam ke rahim istri berasal dari suami sah, tapi dikeluarkan dengan cara muhtaram atau dikeluarkan melalui cara-cara yang dilarang syara atau hukum Islam, maka program tersebut dihukumi haram. Dan yang terakhir, apabila mani yang dikeluarkan oleh sepasang suami istri dengan cara muhtaram atau yang sesuai syarat tadi, kemudian ditabung ke rahim istri, maka bayi tabung tersebut hukumnya mubah. Dengan demikian, boleh-boleh saja menggunakan program IVF ini untuk para pasangan yang sulit mendapatkan anak, tetapi perlu diperhatikan dari mana embrio tersebut berasal, apakah dari suaminya atau bukan, itu perlu diperhatikan. Sekian pemaparan saya mengenai pendapat saya tentang IVF. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.